Halo Bapak Ibu guru hebat, di sini Riyadu Sulastri sedikit membahas mengenai refleksi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya membuat 5 poin mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Poin yang pertama membahas tentang asas pendidikan, poin yang kedua dasar-dasar pendidikan, yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, poin keempat budi pekerti, dan yang poin terakhir yaitu keluarga. Untuk asas pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki dua pengertian yang berbeda, namun saling berhubungan dan saling berkaitan. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Selanjutnya, pendidikan sebagai tempat persemaian benih kehidupan dalam masyarakat, sebagai salah satu kunci utama menciptakan manusia Indonesia yang beradab, dan sebagai ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Selanjutnya, di poin yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, sedangkan anak adalah bulir-bulir jagung. Nah, disampaikan seperti jika anak-anak itu mempunyai klasifikasi bulir-bulir yang jagung yang kurang baik, tapi saat petaninya itu mempunyai kualitas yang bagus, sehingga petani ini bisa membuat lahan dengan subur, lalu merawatnya dengan baik, memberikan pupuk sesuai komposisinya, lalu menyiraminya dengan teratur, sehingga bulir-bulir jagung yang kualitasnya kurang bagus pun itu akan tumbuh dengan baik. Begitupun dengan kebalikannya, walaupun misalkan bulir-bulir jagung ini mempunyai kualitas yang sangat bagus, tapi saat petaninya atau tukang kebunnya itu tidak mempunyai kualifikasi yang bagus, sehingga dia hanya menanam saja tanpa merawat ataupun memberikan pupuk dan menggemburkan lahannya, sehingga biji-biji yang kualitasnya bagus pun tidak akan tumbuh dengan maksimal. Artinya ada pertumbuhan yang terhambat dalam bulir jagung tersebut. Begitupun dengan anak. Saat anak itu memiliki kekurangan ataupun memiliki kekhasannya sendiri, sedangkan guru itu bisa memunculkan ataupun menggali potensi lain dari anak tersebut, anak itu akan menjadi anak yang berkualitas dalam bidangnya sendiri gitu. Nah, pada prinsipnya Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa ada 3 prinsip, yaitu yang sering kita dengar, yaitu ing ngarso sum tulodo, lalu ada ing madium mangun karso, dan yang terakhir tuturi handayani. Berikutnya, seorang guru juga tidak lepas harus mempunyai ataupun memahami kodrat alam dan kodrat zaman dari anak. Kodrat alam itu adalah sifat dan bentuk lingkungan dari anak tersebut. Nah, sedangkan kodrat zaman yaitu isi dan irama. Nah, isi dan irama ini harus ataupun saat muatan dan konten yang diadopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya, di sini disampaikan bahwa seorang guru harus mendidik anaknya dengan kodrat alam anak itu sendiri dan dengan kodrat zaman zamannya, atau bisa dikatakan didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam sesuai zamannya. Kemudian untuk yang budi pekerti atau watak atau karakter adalah perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemajuan atau kemanusiaan sehingga menimbulkan tenaga. Nah, di sini budi pekerti ini akan menciptakan 3 hal, yaitu cipta, kognitif, karsa afektif, dan karya psikomotorik. Yang terakhir ini keluarga. Keluarga ini tempat yang paling penting sebelum masuknya pendidikan ke dunia sekolah. Saat anak dididik oleh keluarganya dengan baik, maka dia juga akan mematuhi ataupun akan bisa membaur dengan
dengan teman-temannya apabila di lingkungan keluarganya sudah dibiasakan dengan baik gitu. Nah, di sini disampaikan bahwa keluarga adalah tempat utama melatih karakter anak, bersemayanya pendidikan yang sempurna. Lalu ruang untuk mempersiapkan hidup anak serta mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Tempat untuk berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.